Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sipayah Nunaja. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas A Universitas Cipasung Tasikmalaya. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Decision Support System atau sistem penunjang keputusan untuk penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RUTILAHU menggunakan metode AHP, Analytical Hierarchy Process. AHP merupakan suatu metode yang menurut saya cukup rumit karena di sini kita harus menentukan nilai eigen, harus menentukan lambda maksimal, CI, CR, dan prioritas gitu. Sebelum masuk ke tahapan mencari nilai eigen, di sini kita akan mencari jumlah terlebih dahulu ya teman-teman, jumlah dari semuanya. Kita bisa menggunakan rumus itu sama dengan sum, dan kita blok dari atas ke bawah dan kita enter ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan tips and trick supaya lebih cepat ya, yaitu caranya dengan cara teman-teman bisa ngeblok ya dari atas sampai ke bawah, lalu di ALT sama dengan, nah itu kan sama ya hasilnya jadi sum gitu. Itu cara cepat dari saya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa tarik ke pinggir sampai ke R13 gitu. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai eigen. Di sini nilai eigen itu didapatkan dari R1 yang satu dan dibagi dengan jumlah dari yang tadi kita cari. Nah, dikarenakan di sini kita akan sama semuanya ya teman-teman, kita harusnya di absolutkan si D23-nya, yaitu dengan kalau di laptop saya ini dengan menekan Fn dan F4 ya teman-teman. Nah, setelah di absolute kita bisa di enter dan bisa diklik ya, bukan diklik, di drag ke bawah teman-teman. Kita drag. Nah, sudah ada hasilnya. Nah, untuk selanjutnya ini sama saja ya teman-teman dengan yang tadi R2. Nah, yang satu dibagi dengan 17 teman-teman. Nah, ini sama di absolutkan lagi. Kita drag ke bawah. Nah, begitupun untuk selanjutnya ya teman-teman, untuk kesininya selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya setelah kita mengisi semua nilai eigen yang tertera di kolom ini semuanya sudah diisi, kita akan mencari jumlah dari keseluruhan ya teman-teman. Nah, caranya seperti yang tadi saya sarankan, yaitu dengan cara memblok dari satu kolom semua pool, terus ALT sama dengan. Nah, itu hasilnya sama dengan sum ya teman-teman. Itu cara cepat saya. Itu kita bisa drag ke bawah. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari prioritas, di mana prioritas itu kita dapatkan dengan cara bersama dengan, nah si jumlahnya dibagi dengan jumlah keseluruhan. Di sini jumlah keseluruhannya ada 13 teman-teman, jadi kita dibagi 13, lalu di enter dan kita drag ke bawah. Terus setelah di drag teman-teman, setelah di drag ke bawah, kenapa sih di sini ada kolom 1? Ini gunanya untuk menjumlahkan semuanya. Kita jumlahkan ya teman-teman. Jumlahkan dengan cara sum kurung buka, di drag semuanya, di kurung tutup dan di enter. Nah, nilai ini harus 1 ya teman-teman. Jika hasil perhitungan kalian ini prioritas jumlahnya 1, maka dijamin semua perhitungan kalian ini itu benar ya teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kalau intinya jumlah prioritas harus 1 ya teman-teman. Kita lanjut ke lambda maksimal. Di sini kita akan menghitung lambda maksimal ya teman-teman dengan cara sama dengan di kurung buka dan jumlah dari kriteria tadi dikalikan dengan prioritas teman-teman. Nah, di kurung tutup di sini saya juga punya cara cepat ya teman-teman, karena
menurut saya ini agak lama ya, jadi kita harus bolak-balik kursor gitu. Sini saya memiliki cara cepat, yaitu dengan cara mengisi terlebih dahulu sama dengan bukan sama dengan, kurung bukanya dibuatkan terlebih dahulu. Nah, sama kurung buka, nah, terus ini kita isi sampai 13 ya teman-teman. Kita percepat saja. Nah, setelah ini terisi 13, setelah 13 ini kita baru isi. Yang pertama itu kan pasti jumlah yang R ya R2 kita isi. Nah, dilanjut R2, R3, F23, terus ada G23, salah, maaf, tipe. Nah, kita hapus dulu. G23 ya, udah 3. Ini kursornya agak ini nih. Kita sekarang H23, lanjut ini 23 lanjut ke J23, ini kita tinggal arah-arahin kursornya aja teman-teman di ini. Nah, jadi kita nggak perlu bolak-balik. Ini cara cepat saya, tapi harusnya sih manual aja ya awal-awal. Ini cara saya supaya lebih cepat gitu. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu prioritas ya teman-teman. Ini ada yang kedua, berarti 11. Nah, ini AE12 ya teman-teman. Kita tinggal isi aja ini. Nah, kan gampang kalau kayak gini, kalau udah ada kolomnya. Jadi kita akan waduh, ini yang mana. Nah, itu kan salah. Ya sudah tahu yang mana yang akan diisi. Waduh, kita percepat saja ya teman-teman. Nah, kita enter. Ini kenapa X, kita cari ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai lambda maksimal teman-teman, kita lanjut ke CI ya teman-teman. Di sini ada rumus lambda maksimal dikurangi n lambda, kita klik dan kurangi n-nya itu 13 ya, jumlah kriterianya teman-teman. Kurung tutup dibagi tadi kurung buka 13 kurangi 1. Kenapa 1? 13 kurangi 1. Kenapa 1? Karena itu dari rumus ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari CR, dimana itu CR rumusnya CI bagi IR. Nah, apa sih IR itu? Kita lihat ya, bentar. Kita klik dulu CI. Kita akan lihat IR itu merupakan, bentar. IR itu merupakan mana ya? Oh, nggak ada, kelihatan ya di screen record. Padahal IR itu ada, nantilah saya tampilkan. IR itu merupakan indeks random konsistensi. IR untuk 13 itu 1,56. Sini saya 1,356 teman-teman. Maaf teman-teman, tadi ada typo, ini harusnya 1,56. Nah, dilanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada alternatif kriteria ya teman-teman. Di sini untuk alternatif kriteria R1 itu sama ya seperti tadi, kita akan mencari nilai eigen dan
sebelum mencari nilai eigen, salah, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu. Kita cari yang tadi, kita drag, lalu ALT sama dengan, kita tarik. Setelah mendapatkan ini, kita cari nilai eigen sama seperti tadi ya teman-teman. 1 dibagi 2,33 di absolutkan, enter, drag. Nah ini sama untuk selanjutnya ya teman-teman. Nah yang membedakan setelah kita mencari nilai eigen dan jumlah dan prioritas, ini sama yang seperti tadi. Yang membedakan dari alternatif kriteria itu ada prioritas subkriteria, dimana prioritas subkriteria ini adalah hasil bagi dari prioritas dengan prioritas yang terbesar. Itu kita sama dengan prioritasnya, kita klik dan kita bagi ya teman-teman. Kita bagi dengan prioritas yang terbesar. Kita lihat di sini yang terbesar adalah 4,17. Kita ketik 0,417. Nah ini kita enter. Nah ini 1, kita akan drag ke bawah teman-teman. Waduh, ini kenapa hasilnya 0? Jangan panik teman-teman, kita bisa tambahkan 0 di sini ya, 0 setelah koma. Nah jadi 3 angka saja setelah koma gitu. Nah ini untuk prioritas subkriteria. Kita lanjut untuk lambda. Teman-teman, ini sama seperti tadi ya, jumlah dikalikan dengan prioritas lalu ditambahkan dengan hasil dari jumlah seterusnya sampai keempat-empatnya habis ya. Dan untuk CI sama juga seperti yang tadi. Dan untuk CR nya di sini karena kan IR nya ini 4, maka IR dari 4 itu adalah 0,90 ya teman-teman. Jadi kita bagikan 0,90 di sini, 0,90. Nah lalu kita enter. Ini untuk hasil dari lambda maksimal alternatif kriteria. Nah untuk selanjutnya ini untuk R3, R4 sama ya teman-teman. Nah nilai eigennya sama tadi, hasil dari bagi antara jumlah dan dan 22 gitu. Nah yang membedakan di sini adalah CR nya. Nah subkriteria sama kayak tadi, membedakan cuma 0,58 teman-teman. Membedakan, nah ini sama ya untuk R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13. Nah lanjut. Nah setelah kita menentukan nilai alternatif kriteria yang tadi, di sini kita sebenarnya tabel ini berfungsi untuk mempermudah kita ya teman-teman, mempermudah kita melakukan perhitungan ini di bawah nih. Kita ini agar mudah, kita copy dari sini dari prioritas. Nah ini dapatkan dari prioritas ya teman-teman, nilai yang tadi sepertinya ini. Nah kita paste di sini, kita paste ya teman-teman. Setelah kita copy, kita paste. Jangan lupa kita pastenya paste values ya teman-teman, jangan paste biasa. Kalau paste biasa itu pasti bakalan gagal. Nah kita copy satu-satu, lalu tempel RI yang ini sesuai urutan. Nah kenapa kita harus paste values? Karena supaya nilainya itu tidak hilang ya teman-teman, jadi ada isinya gitu. Begitupun selanjutnya ya, isi semuanya teman-teman. Nah untuk itu dilanjut ke pengisian yang 1, 2, 3, 4 itu sama ya teman-teman. Itu kita cari, scroll ke bawah, scroll ke atas teman-teman, maaf salah. Nah kita copy, kita paste values di sini. Nah kita ikuti langkah-langkah yang tadi, yaitu copy, tempel, copy, tempelnya itu paste values ya teman-teman. Diingat lagi,
paste values, jangan paste biasa gitu. Kita lakukan secara berulang gitu, jangan ada yang terlewat ya teman-teman. Semuanya diisi, kita akan, nah bisa dilihat ini ada alternatif. Gimana sih kita mendapatkan nilai-nilai ini semua? Kita mendapatkan nilai semua ini dari hasil penelitian atau soal yang diberikan oleh dosen kita ya. Ini Supriyadi, Dedi Kusnadi, Asep Suryana, ada Dian Herdiana, Yaya Kuswara, Endang Hasanuddin, Karto Otoy gitu. Ini nilai-nilai satu sama gitu. Kita tinggal nyari perhitungan saja. Nah, untuk perhitungan R1 kita menggunakan sama dengan, karena nilai si Supriyadi ini 1, teman-teman kita lihat di R1. Jadi R1 terlebih dahulu 0,069 dikali dengan 1, karena 1 udah 1 ini. Jangan 1 yang atas ya teman-teman, karena beda. Ini kan hasil paste values tadi. Nah, dikarenakan ini semuanya 1, maka kita akan mempermudah ya teman-teman, kita bisa F absolutkan dua-duanya teman-teman, karena ini nilai Supriyadi sampai Karto Otoy itu semuanya sama 1, jadi kita akan F absolut. Nah, tarik, kita tinggal drag saja ke bawah, dilanjut. Untuk selanjutnya itu pengerjaannya sama aja teman-teman. Ini kita contohin lagi, nah sama aja teman-teman, ini enggak tinggal ikutin langkah-langkah yang tadi aja gitu. Setelah kita mengisi ini semua ya teman-teman, sesuai rumusnya tadi, kita akan menjumlahkan seperti cara saya tadi. Kita tinggal blok semuanya, terus ALT sama dengan, kalian bisa coba ya di laptop kalian bisa atau enggaknya gitu. Di laptop saya bisa, kebetulan bisa ya. Setelah itu kita tinggal drag ke bawah, di drag. Nah, untuk rankingan di sini saya menggunakan, maaf ya teman-teman, ini kolomnya saya besarin dulu soalnya suka ketutup. Nah, ini kita untuk rankingan, kita rank titik APG kurung buka nilai jumlah di koma. Ini sesuai rumus laptop teman-teman ya, ada yang koma, ada yang titik koma. Nah, di saya ini kebetulan ininya menggunakan koma. Sini karena kita otomatis ke bawah akan menggunakan ini nilai ini ya, kita di F absolutkan dua-duanya. Nah, sudah ada. Setelah di absolut, kita tinggal drag ke bawah. Nah, ini sudah muncul teman-teman rankingan, hasil dari rankingan semuanya. Jadi bisa kita lihat hasil dari perhitungan metode AHP ini yang layak untuk mendapatkan bantuan R Fretelahu, yaitu ada yang pertama ada Asep Surya gitu, kita beri tanda kuning. Dan yang kedua yaitu dipegang oleh Supriyadi yang layak untuk mendapatkan R Fretelahu. Dan yang ketiga ada Dian Herdiana gitu. Nah, ini memang cukup rumit ya teman-teman ini untuk metode HP, tapi jika teman-teman bisa memahami ini dengan mudah, ini sangat mudah gitu. Nah, mungkin bisa sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, tapi insya Allah info yang saya berikan ini valid ya teman-teman. Ini sudah dicek sama dosen pengampu tuh. Terima kasih atas perhatiannya tuh. Terima kasih. Nah, untuk perhitungan metode sistem penunjang keputusan penerimaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni R Fretelahu menggunakan metode HP analitik hierarki project telah selesai gitu, dimenangkan oleh Asep teman-teman. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.